Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الأرواح والأولياء خصوصا والشهداء والصالحين والصديقين والمجاهدين خصوصا في فلسطين والمجاهدين في سبيل الله وجميع الملائكة المقربين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ووالدينا وأصدقائنا ومشايخنا خصوصا قاسم الشيخ وجماعة مرسلة السابقون أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكن الجنة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب الحمد لله الذي علمنا بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنام وعلى آله وصحبه البرار الكرام. أما بعد. Para kiai, para asatidzah, para jamaah wasilah yang kesemuanya, mudah-mudahan kita selalu diberikan rahmat yang luas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah anugerahkan ampunan yang luas untuk kita semuanya. Allah anugerahkan keberkahan yang luas untuk kita semuanya. Allah anugerahkan ilmunya yang luas untuk kita semuanya. Allah anugerahkan kita selalu sehat walafiat. Amin. Allah anugerahkan kita panjang umur dalam beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah anugerahkan kepada kita ilmu-ilmunya yang luas
Allah anugerahkan kepada kita doa-doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Allah anugerahkan kepada kita di mana saja kita berada, di dunia wal akhirat, selalu dalam naungan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah anugerahkan kepada kita ridhonya dan cintanya yang luas kepada kita. Wabil khusus Ketua Porsilah Jawatul Khair hadir DKM Musalah masjid ini ada Mansur, ada Ustaz Kapi Maki ya, almarhum Ustaz Abdul Khalid, dan para kiai yang lain semuanya. Mudah-mudahan kita umur kita diberkahkan dan diambil Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah. Ala hazini ya maqulini sallallahu alaihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jamaah sekalian, tadi saya tanya katanya Porsilah ini terakhir. Besok penutupan di puncak. Masya Allah. Udah punya masjid Porsilah. Kita berangkat nanti semuanya. Amin. Ya sehat ya. Iya. Nih pada pagi ini juga saya ingin membaca daripada dua ayat terakhir surah Al-Baqarah. Dua ayat terakhir penutup daripada surah Al-Baqarah. Karena Nabi ini kalau membaca dua ayat ini senang, ketawa. Dalam suatu hadis dikatakan karena Rasulullah SAW iza qara'a akhir surat Al-Baqarah dhahika. Nabi kalau membaca akhir daripada surah Al-Baqarah itu senang, ketawa. Makanya ditaruh oleh para ulama kedua ayat ini selalu dibaca dalam tahlilan. Di mana-mana dibaca dalam tahlil. Bahkan setiap kita habis sholat itu selalu dibaca. Apa kira-kira dua ayat terakhir surah Al-Baqarah? Ayat apa? Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, dan seterusnya. Nabi itu senang banget kalau lagi membaca surah itu, dan waktu lagi dikasih juga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi itu bahagianya luar biasa. Nabi bilang, "Uqtitu khawatimah suratil Baqarah min kanzil arsy, min kanzi tahtil arsy." Aku diberikan oleh Allah itu akhir dua ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah yang menjadi perbendaharaan arus. Lam yuqtah, gak pernah diberikan oleh kepada nabi-nabi sebelumnya. Jadi ini khusus buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis lain Nabi diberikan itu ada dua yang menjadi perbendaharaan arus, di bawah arus.
nggak pernah diberikan juga kepada nabi-nabi lain kecuali kepada Nabi Muhammad. Apa itu? Surah Al-Fatihah dan 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Oleh karenanya ini begitu penting. Mulai kali ini kalau kita baca, jangan yang mimpin tahlil juga kalau paham, yang apalagi yang ikutin tahlil. Karena buat umat Nabi Muhammad, kenapa Nabi senang? Buat Nabi Muhammad itu begitu bahagia. Ini kalau begini bakalan umatnya adalah masuk surga semuanya. Bakalan umatnya masuk surga semuanya. Seperti ayat itu diantaranya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita itu kagak diberikan beban yang berlebihan. Kalau kita sanggup jalanin, kalau kita nggak sanggup nggak dijalanin. Kalau kita sanggup sholat berdiri, ya berdiri kita, nah, kan begitu. Kalau kita nggak sanggup berdiri, kita bisa boleh sholat dulu. Apa saja amalan Allah itu tidak membuatkan berlebihan. Itu begitu ada seperti kayak transaksi dengan Nabi Muhammad. Allah tuh bilang, "Na'am." Iya. Ayat selanjutnya kan apa? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan saya disiksa. Jangan saya disiksa. Jangan saya dihukum kalau saya lupa. In nasina aw akhtana. Artinya kalau umpamanya kita melakukan kesalahan-kesalahan yang lalu atau saat ini kita memang salahnya benar-benar salah, tapi kita lupa, kagak dihukum. Kan kalau begini namanya enteng nih kita beramal. Jadi enteng. Jangan banyakkan orang udah tiap hari, tiap minggu ngaji di Porsila, udah tiap hari sholat, masih masuk neraka kamu, masih begitu. Banyak takut-takutin. Padahal amal kecil saja, apa saja yang dilakukan itu akan membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi model jamaah Porsila kayak gini. Nah, inilah yang Nabi itu senang. Dan ayat ini adalah ayat yang disimpan oleh Allah. Yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bawah arsy, kemudian diberikan kepada Nabi, dan nabi-nabi lain tidak diberikan. Mohon maaf, saya sudah 2 hari radang tenggorokan dan batuk-batuk, jadi lagi drop sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar Rasul, telah beriman Rasul, ay saddaqa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni membenarkan, percaya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bima unzila ilaihi mir rabbih, dengan apa yang diturunkan kepadanya mir rabbih, dari Tuhannya, dari Allah. Apa? Ay minal Quran, yakni Al-Qur'an. Jadi Nabi Muhammad sudah yakin betul, beriman kepada Allah, apa yang diturunkan kepadanya berupa Al-Qur'an. Iman Nabi Muhammad jauh bedanya dengan iman kita. Nabi Muhammad ngalamin sendiri, dia ngalamin sendiri dapat wahyu, dia ngalamin sendiri ketemu malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Bahkan sebelum Nabi Muhammad mendapatkan wahyu itu, Nabi itu selama 6 bulan itu sudah diarahkan agar menyendiri. Diarahkan menyendiri. Kemana tuh Nabi menyendirinya? Ke Gua Hira. Nabi yang tidak sadar siapa yang mengarahkan itu.
Bukan Nabi pengen dapat, bukan kayak kita sekarang. Oh, kita pengen dapat wangsit, pengen dapat ilham, kita ke gunung apa tuh. Nah, seperti kayak binatang-binatang tuh dia punya insting tuh. Kalau binatang itu katakan pokoknya di gunung Jogja itu apa tuh yang gunung Merapi mau meletus dia, itu binatang-binatang itu punya insting. Dia ngapain? Dia mulai minggir-minggir pada lari, itu menghindar. Jadi itu adalah berarti dia sudah dikasih inspirasi, dikasih dan diarahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kayak kita umpamanya, oh, untung kita tadi naik pesawat itu ya. Kalau kita naik pesawat itu berarti kita ikut jatuh dong. Itu berarti kita diarahkan oleh Allah Subhanahu, cuman kita tidak sadar saja. Nabi Muhammad 6 bulan sebelum menerima wahyu itu sudah diarahkan menyendiri hidupnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai beliau menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya amanah Rasul, Nabi telah beriman dengan kualitas keimanan yang tinggi. Sampai Nabi bilang tuh, kalau ada matahari ditaruh di tangan kanan, bulan ditaruh di tangan kiri, itu adalah sebagai imbalan aku disuruh berhenti untuk mengajak manusia beriman kepada Allah Subhanahu. Tidak bakal, Nabi tidak bakal berhenti karena begitu tinggi keimanannya. Kalau kita makan, apalagi lagi pilpres begini, imanannya kecil, udah ke sono nih ada sekian nih, udah ke sono ada sekian nih, Allah. Wa qala az-Zajjaj lama zakara Allah Ta'ala bi hadhihi surah faradus salati waz zakati was shaumi wal hajj wa zakara talaq wal ilaha wal haid wal jihad wa qasasal anbiya khatama surata bi dzikri tasdiqi nabi sallallahu alaihi wasallam wal mu'minin bi jami'i zalika. Lama zakara Allah Ta'ala bi hadhihi surah, manakala ketika Allah menyebut pada dalam surah ini, yaitu fardhu shalah, tentang diwajibkannya sholat, wal zakat, tentang zakat, shaum, tentang puasa, wal hajj, tentang haji, wal zakarat talaq, menyebut tentang perceraian, wal ilah dan ilah, wal haid dan haid, wal jihad, tentang jihad, wa qasasal anbiya, tentang kisah-kisahnya para nabi, khatamas surata bi dzikri tasdiqi nabi. Kemudian Allah mengakhiri surahnya ini dengan membenarkannya keimanan yang tinggi Nabi SAW wal mu'minin dan orang-orang mukmin bi jami'i zalika dan semuanya. Jadi surah Al-Baqarah ini ada 200 berapa? 286 ayat. Isinya macam-macam. Ada tentang wajib sholat, ada tentang zakat, ada tentang haji, ada tentang perkawinan, ada tentang perceraian, ada kisah-kisah. Diakhiri surah ini oleh Allah menegaskan bahwa orang-orang mukmin Nabi Muhammad SAW menyatakan pembenarannya, keimanannya yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena surah ini awal sama akhir sangat terkait. 2 ayat terakhir dengan 2 ayat pertama pembukaan itu sangat terkait. Ini dalam akhirnya katakan, di sini disebutkan umpamanya wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi. Orang mukmin semuanya pada beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya,
Tidak ada membedakan antara seorang dengan rasulnya. Ini ayat ini ditafsirkan dengan Al-Quran. Jadi ditafsirkan dengan Al-Quran sendiri. Wa hadza huwal muradu bi qouli ta'ala hunaka allazina yu'minuna bil ghaib. Dalam surah Alif Lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi. Itu allazina yu'minuna bil ghaibi, tafsiran Al-Qur'annya tertera pada akhir surah Al-Baqarah. Mana? Wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Wal mu'minuna kullun ay kullu wahidin minhum, dan orang-orang mukmin semuanya, yakni setiap seorang daripada mereka aman billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ay bi wujudihi wa bi sifatihi wa bi af'alihi wa bi ahkamihi wa bi asma'ihi. Kita itu beriman dengan kepada wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman dengan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman dengan perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman dengan hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman dengan asma-asmanya Allah Subhanahu wa taala. Wa malaikati, dan kita beriman kepada malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. yakni kita beriman kepada Allah, kepada malaikat, ai biwujudiha, beriman kepada malaikat, wujudnya malaikat. Kita beriman kepada malaikat wa bi annahum ma'sumuna mutahharuna yakhafuna rabbahum min fawqihim. Kita beriman kepada wujudnya malaikat wa bi annahum ma'sumuna, karena malaikat, para malaikat-malaikat itu adalah apa? Maksum, anti maksiat. Mutahharun, malaikat-malaikat itu semuanya pada suci. Yakhafuna rabbahum, malaikat-malaikat itu semuanya pada takut dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, min fawqihim, sebagai atasan malaikat. Wa annahum wasaitu bainallah wa bainal bashar, dan kita paham, kita beriman bahwa malaikat itu adalah perantara bainallah wa bainal bashar, antara Allah dan antara manusia. Nabi Muhammad mendapatkan wahyu perantara siapa? Malaikat. Dan juga semuanya nabi-nabi sebelumnya semuanya adalah perantaranya malaikat. Wa kutubihi, kita juga beriman kepada kitab-kitabnya. Wa qara'a Hamzah wal Kisai bikasril kaf wa fathit ta ma'al mad. Menurut Imam Kisai, beliau membacanya adalah dengan kasrah huruf kafnya dan fathah huruf taknya. Jadi beliau membacanya, kalau kita yang ada dalam mushaf wa kutubihi, beliau membacanya wa, jadinya wa kitabihi. Amana Rasulullah unzila wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kitabihi wa kutubihi wa kitabihi. Menurut Imam Al-Kisai, bi anna ya'lama anna hadzal kutub wahyun minallah ila rusulihi, karena kita yakini bahwa, kita ketahui bahwasanya kitab-kitab ini adalah wahyu minallah ta'ala ila rusulihi, wahyu dari Allah kepada rasul-rasulnya. Wa annaha laysat min babil kahanah, dan kita yakini, kita pahami, kita ketahui bahwanya Al-Quran adalah bukan bab-bab tentang perdukunan. Wala min babis sihri, bukan juga bab-bab tentang sihir. Wala min babi ilqa'is syayatin, bukan juga bab tentang pertemuannya syaitan-syaitan. Wal arwahil khabisah, dan ruh-ruh yang jahat. Wa bi anna ya'lama annal wahy bi hadhil kutub,
bahwasanya kita yakin Quran ini, kitab ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala lam yumakkin ahadan minasyayatin min ilqa'i syai'in min dalalatihim asna'i hadhil wahyi dhahir. Maka semuanya Allah Subhanahu wa taala lam yumakkin tidak mungkin, tidak mengizinkan seseorang minasyayatin, daripada setan-setan, min ilqa'i syai'in, memasuk ini, min dolalatihim, dari kesan-kesatan mereka, fi asna'i hadzal wahyi dzahir, karena Al-Quran adalah dia wahyu yang tinggi dari Allah Subhanahu wa taala yang nyata. Wa bi anna ya'lama hadzal Qur'an lam yughayyir wa lam yuharrif. Kita yakin, kita tahu bahwasanya Al-Qur'an lam yughayyir wa lam yuharrif, tidak ada yang merubah. Wa lam yuharrif, juga tidak ada yang menyelewengkan. Murni dari dulu. Memang yang menjaga sendiri adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Al-Qur'an itu dijaga kemurniannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau yang tulisannya seperti apa, tulis seperti apa, nggak ada satu huruf, satu baris pun udah salah, udah ketahuan salah cetak, dikoreksi. Paman qala inna tartibal Qur'ani ala hadzal wajh syai'un fa'alahu Utsman radhiyallahu anhu faqad akhrajal Qur'an an kauni hujjatan wa huwa qaulun fasid. Paman qala, ada orang yang mengatakan inna tartibal Qur'an, sungguhnya urutan-urutan atau bacaan-bacaan Al-Qur'an ala hadzal wajh yang ada sekarang ini, fa'alahu Utsman, itu ada yang mengatakan adalah perbuatannya Utsman, Sayyidina Utsman radhiyallahu. Faqad akhrajal Quran, maka itu sungguh keluar dari Al-Qur'an an kauni hujjatan, yang keadaannya adalah sebagai hujjah, wa huwa qaulun fasid, itu adalah perkataan yang rusak. Sayyidina Utsman cuma ngapain? Membukukan. Sayyidina Utsman cuma membukukan, yang tercecer ayat Al-Quran di mana-mana. Sementara para sahabat setelah Nabi meninggal sudah banyak yang meninggal mati karena perang. Sementara Al-Quran adanya di mana? Adanya di otak-otak para sahabat. Begitu sudah khawatir, diperintahkan untuk membukukan Al-Quran. Yang dibukukan Sayyidina Utsman juga kalau sampai kepada kita belum tentu kita bisa baca. Yang dibukukan oleh Sayyidina Utsman, yang ditulis oleh Utsman, hurufnya itu masih ya seperti itu. Enggak pakai baris, enggak pakai titik, enggak pakai baris, enggak pakai titik. Kalau itu sampai utuh kepada kita, enggak kita baca. Kemudian dirubah oleh ulama, bukan dirubah, apa, ditambahi titik. Kemudian ada lagi Imam Syafi'i yang menambahkan baris. Kemudian biar bacanya benar, ada lagi ulama yang mengarang ilmu tajwid. Jadi Al-Quran dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bi anna ya'lama anna al-Quran mustamilun 'alal muhkami wal mutasyabih wa anna muhkamahu yakshifu an mutasyabih. Kita yakin bahwanya Al-Quran itu ada ayat, bahwanya Al-Quran itu isinya mustamilun, meliputi 'alal muhkami, tentang hukum-hukum, tentang ayat-ayat muhkam, tentang ayat-ayat mutasyabih, wa anna muhkamahu yakshifu an mutasyabih, dan ayat-ayat muhkam itu bisa menyikap tentang ayat-ayat yang mutasyabih. Ayat-ayat muhkam itu ayat-ayat yang kebanyakan adalah isinya, redaksinya bisa langsung dipahami, bisa langsung jelas. Kalau yang mutasyabih masih samar-samar, butuh penafsiran, butuh pemahaman daripada orang ahli tafsir. Wa rusulihi, dan beriman kepada para rasulnya, bi anna ya'lama kaunahum maksumin,
minaz dzunub. Kita beriman kepada Rasul karena Nabi para Rasul itu keadaan mereka adalah maksumin. Apa maksum? Gak ada yang maksiat, anti maksiat, lebih anti maksiat. Makanya kita harus bisa ngikutin sedikit-sedikit semampu kita. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Menjaga kalau Nabi itu anti maksiat, kalau kita menjaga dan berusaha untuk tidak maksiat. Minaz dzunub, daripada dosa. Wa bi anna ya'lama anna nabi afdal mimman laisa bin nabiyyin wa anna rusula afdal minal malaikah. Kita yakin, kita mengetahui bahwa nabi itu afdal, lebih utama, mimman laisa bin nabiyyin, dari orang yang bukan nabi. Mau dia wali kutub, mau dia sahabat, nabi lebih utama dari manusia biasa. Begitu jauh, padahal manusia biasa. Apalagi zaman sekarang, nabi sudah ditutup yang namanya oleh Nabi kita Muhammad SAW. Berani-beraninya masih orang ada yang mengaku nabi. Wa anna rusula afdal minal malaikah, bahwasanya rasul itu lebih afdal daripada malaikat. Urutan manusia paling tinggi, urusan hamba Allah paling tinggi adalah manusia, baru malaikat. Walaupun malaikat adalah sering ketemu Allah, tapi malaikat, manusia, rasul lebih mulia daripada malaikat. Contoh, ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj, Nabi Muhammad Isra Mi'raj sudah naik tuh langit 1, 2, ke 7, kemudian sampai ke Sidratul Muntaha, Nabi mau ketemu Allah. Jibril, Nabi minta temenin sama Jibril temenin lah. Wah, tidak Muhammad, bukan anak saya dan bukan kelas saya. Jadi Nabi Muhammad ketemu Allah kagak ditemenin Jibril. Cuman Jibril sampai Sidratul Muntaha, tapi ketemunya Allah. Jibril enggak. Oleh karena begitu Nabi ketemu Allah ketemu Nabi Muhammad, Allah tuh nyambutnya luar biasa. Apa sambutan Allah? At-tahiyyatu mubarakatus shalawatu lillah. Penghormatan, kalimat penghormatan yang luar biasa dari Allah kepada Nabi Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Allah bilang assalamu alayka ayyuhan nabi. Selamat atasmu wahai Nabi. Tapi Nabi Muhammad saat itu sedikit protes sama Allah. Ya Allah, jangan assalamu alaika. Kalau assalamu alaika berarti yang selamat nanti cuma saya doang. Yang selamat, saya pengen selamat umat-umat saya semuanya masuk surga. Saya pengen umat-umat saya nanti semuanya masuk surga dan pada selamat. Makanya akhirnya Allah bilang assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Malaikat yang mendengar itu, wah ini manusia luar biasa ya, manusia luar biasa, gak mikirin dirinya sendiri, bukan kayak kita, baru timbang beras aja kita mikirin berdiri dong, yang lain udah dapet ilmu enggak kayak, apalagi mikirin orang. Nabi Muhammad, malaikat dengar luar biasa. Makanya begitu malaikat dengar manusia ini luar biasa, malaikat langsung berkata rame-rame, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi wa anna rusula afdal minal malaikah, bahwasanya rasul itu lebih afdal daripada malaikat. Wa anna ya'lama anna ba'dhum afdal minal ba'd,
dan kita yakin, kita tahu bahwasanya sebagian mereka lebih afdal dari sebagian yang lain. Jadi Rasul juga, nabi-nabi, sebagian mereka ada derajatnya beda-beda, ada yang memiliki keutamaan beda-beda. Waqalu, kemudian mereka berkata, aidan sami'na, la nufarriqu baina hadin min rusulih, tidak membedakan antara seorang dengan rasulnya. Yaqulul mu'minun la nukaffiru bi ahadin bir rusulihi bal nu'minu bi sihhati risalati kullu wahidin minhum. Ya, ini berkata orang-orang mukmin, dia tidak mengingkari daripada rasulnya, bal nu'minu bi sihhati, bahkan dia mengimani dengan benar risalati kulli wahidin minhum, segala risalah yang dibawa dari mereka. Wa qalu, mereka berkata, aidan sami'na, saya mendengar qaula rabbina, ucapan-ucapan Tuhan kami. Saya dengar ucapan-ucapan wa ata'na amara rabbana, yaitu perintah-perintah Tuhan kami. Ghufranaka ainas aluka ghufranaka min dzunubina, yakni kami mohon ampunanmu dari dosa-dosa kami. Rabbana iwa ilaikal masih, Allah adalah tempat kita nanti kembali. Ai al marji'u ba'dal maut, ya ini tempat kita kembali setelah kita mati, kita mati, kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. La yukallifu nafsan, tidak Allah membebani pada seorang itu minat ta'ah, untuk berbuat ta'ah, illa wus'aha, kecuali sekemampuannya. Ai ta'atiha laha ma kasabat ai sawabu minal khair, orang yang mengerjakan kebaikan, yang berbuat amal soleh, ai sawabu minal khair, dia itu mendapat pahala dari kebaikan yang dilakukan. Wa alaiha maktasabat, dan orang-orang yang berbuat kejelekan, ai wizrahu minasyarri, maka balasannya adalah kejelekan dari yang telah dia berbuat. Kita semuanya akan kembali kepada Allah. Amal-amal kita di dunia juga tidak dibebani. Nah, bahkan nanti ayat selanjutnya, Rabbana la tu'akhidna, kalau kita banyak lalai, banyak salah, banyak lupa, juga udah diampuni Allah. Kita sudah bersyahadat kepada Allah, kita sudah ngaji, kita sudah sholat, kita sudah sujud. Insya Allah semuanya ini akan berada di surga. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Gak usah takut, gak usah takut masuk neraka. Orang ditakdirkan oleh Allah bisa bersujud saja. Emang orang kafir mau sujud? Apalagi pada subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, meningkat. Kita sudah takdir. Nabi Adam diperintah untuk apa? Tunduk sujud. Sujud doang. Itu yang dia kagak mau. Akhirnya Nabi Adam apa? Mental dari surga. Dari surga. Kita tiap hari. Iblis kali. Oh, iblis. Ya, saya dia. Iblis. Ya. Ditakdir, padahal dia sudah ribuan tahun di surga, diperintahkan untuk sujud, agak mau. Akhirnya dia apa ya? Dia ngajak Nabi Adam. Masalah buatan diri ya di dunia. Nabi Adam diajak pinter mat ngerayunya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.